masih melanjutkan edisi khusus di mana kita menghayati Sabda Allah terkait dengan perjamuan kudus bagi anak-anak. Kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Apakah gereja kita sudah menjadi gereja yang ramah anak? Ini menggambarkan bahwa Yesus adalah sosok yang ramah anak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kembali bersama Pelangi Sabda di GKJ Pekalongan, masih melanjutkan edisi khusus di mana kita menghayati Sabda Allah terkait dengan perjamuan kudus bagi anak-anak. Dan pada kesempatan hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan Sabda Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, dan kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Beginilah kisahnya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa poin yang ingin kita renungkan bersama. Yang pertama adalah Yesus dalam bacaan kita digambarkan sebagai sosok yang ramah anak. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, sosok yang ramah anak. Nah, hal ini mestinya berimplikasi pada kehidupan kita sebagai gereja, termasuk orang dewasa. Apakah kita menjadi orang dewasa yang ramah anak? Apakah gereja kita sudah menjadi gereja yang ramah anak? Hal itu bisa kita cermati di ayat yang ke-13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Kalau dalam bahasa Jawa diterjemahkan, wong-wong banjur podo nyuwanake bocah-bocah cilik menyang ngarsane Yesus, pamriye supaya panjenengane ngasto bocah-bocah iku. Jadi memang nampaknya ada kebiasaan dari orang banyak waktu itu, dari para pengikut Yesus, agar anak-anak kecil mereka itu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus itu dengan senang hati menerima. Ini menggambarkan bahwa Yesus adalah sosok yang ramah anak. Diakhiri dengan ayat yang ke-16, lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi Yesus membuka tangannya, memeluk anak itu, menumpangkan tangan, dan memberkati anak-anak kecil. Poin pertama, Yesus adalah sosok yang ramah anak. Bukankah kita dipanggil sebagai gereja yang juga ramah anak? Maka sudahkah program pelayanan gerejawi juga ramah anak? Sudahkah ibadah-ibadah kita juga ramah anak? Sudahkah kebijakan keuangan gerejawi juga ramah anak? Dan sudahkah berbagai
fasilitas gerejawi juga ramah anak? Nah, ini pertanyaan reflektif yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kalau gereja kita sudah ramah anak, berarti anak-anak disambut seperti Gusti Yesus yang juga menyambut anak-anak itu, termasuk dalam ibadah. Nah, seringkali gereja terlalu memfokuskan diri pada kebutuhan dan keinginan orang-orang dewasa. Anak-anak kadang menjadi warga gereja yang nomor sekian atau kelas 2 yang kadang-kadang kebutuhannya tidak terlalu cukup didengarkan, apalagi dipenuhi. Nah, semoga firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk menjadi gereja yang semakin ramah anak seperti Yesus. Itu poin yang pertama. Yang kedua, mengapa Yesus kemudian menerima anak-anak untuk datang kepadanya, meskipun barangkali bagi para murid itu merepotkan, mungkin mereka bermaksud baik, Yesus sudah lelah, Yesus sudah capek, nggak usah diganggu dengan anak-anak, kan begitu ya. Tapi Yesus tetap menerima anak-anak itu. Dan Yesus mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Alasannya adalah sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Yesus berkata, justru orang-orang yang seperti anak kecil itulah yang empunya kerajaan Allah. Dijelaskan di ayat yang ke-15, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Artinya, anak kecil menyambut dengan sukacita, dengan tulus, tanpa pamrih dan tanpa embel-embel. Dan bukankah Yesus waktu itu hendak mengajari para muridnya justru untuk belajar dari anak-anak kecil yang lebih tulus, yang lebih lugu ketika beriman, ketika bersukacita berjumpa dengan Gusti Yesus. Nah, bukankah kadang-kadang orang dewasa ketika menyambut kerajaan Allah dalam hidup berimannya sudah dipenuhi dengan berbagai macam doktrin, dogma, konsep-konsep yang kadang-kadang malah menghalangi untuk berjumpa dengan Allah secara sungguh-sungguh, secara tulus. Kadang-kadang orang dewasa sudah juga diisi dengan berbagai macam pamrih untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, sehingga mereka ekspresi menyembahnya tidak lagi murni, tidak lagi tulus dan jujur. Justru anak-anaklah yang bisa mengajari kita untuk lebih beriman secara tulus dan lugu. Dan bukankah gereja, termasuk orang dewasa, juga perlu belajar dari anak-anak bagaimana mereka dengan lugu, dengan sukacita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan beriman kepada Allah di dalam Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, perjamuan kudus bagi anak-anak merupakan sebuah kesadaran bahwa gereja perlu menerima, seperti Yesus yang juga menerima anak-anak pada waktu itu. Gereja perlu menjadi gereja yang ramah anak, ibadah yang ramah anak, termasuk perjamuan yang ramah anak. Memang tidak mudah, perlu proses dan usaha untuk itu, tapi kita perlu menjalankannya. Yang kedua, tentu saja kita diajak untuk merayakan iman dengan tulus, dengan sukacita, bukan dengan kepura-puraan. Anak-anak mengajarkan kepada kita ketulusan dan kejujuran untuk itu. Termasuk ketika perjamuan kudus, biarlah kita rayakan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Dengan sikap seperti itu, kita layak akan kerajaan surga. Demikian, Ibu, Bapak, dan Saudara, Pelangi Sabda kali ini. Semoga memperteguh iman kita dan juga memperkuat keyakinan kita bahwa Yesus yang kita imani, kita sembah adalah Yesus yang juga menyambut semua orang, termasuk anak-anak. Dan mari kita terus belajar bertumbuh menjadi gereja yang ramah anak. Tuhan memberkati kita. Amin. Biarkan anak-anak itu datang padaku, jangan menghalangi langkahnya datang padaku. Sebab sesungguhnya anak seperti mereka yang empunya kerajaan surga. Apabila
tidak seperti mereka, niscaya kau tak bisa masuk kerajaannya. Maka biarlah aku yang menyongsong mereka, memeluknya dan memberkatinya. Begitulah Tuhan Yesus bersabda ketika anak-anak datang padanya. Sebab sesungguhnya anak seperti mereka yang empunya kerajaan surga. Begitulah Tuhan Yesus bersabda ketika para murid menghalanginya. Sebab sesungguhnya anak seperti mereka yang mempunya kerajaan surga. Begitulah Tuhan Yesus bersabda ketika anak-anak datang padanya. Sebab sesungguhnya anak seperti mereka yang mempunya kerajaan surga.